PKWT ini ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan tegaknya hukum, maka akan terciptanya kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, mari kupas hukum bersama Dr. Abe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam program Kupas Hukum bersama Dr. Abe. Sahabat Abe yang budiman, untuk episode ini saya akan menjelaskan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau kita sebut saja dengan PKWT. PKWT ini diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 56 sampai pasal 59. Ya, kita tahu bahwa PKWT ini ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya musiman, untuk pekerjaan-pekerjaan yang melakukan produk baru atau pekerjaan baru, ya, atau juga sebagai produk-produk percobaan dalam penjajakan. Jadi artinya bahwa PKWT ini hanya untuk pekerjaan sifatnya sementara. Nah, sahabat Abe yang budiman, di dalam PKWT ini pun diatur tentang lamanya masa PKWT. Jadi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa PKWT itu diberlakukan dengan beberapa kali perikatan. Perikatan pertama adalah maksimal PKWT itu adalah 2 tahun, maksimal 2 tahun, dan dapat perpanjang 1 kali dengan maksimal 1 tahun, sehingga total perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT itu tahun pertama, perjanjian tahun pertama dengan perjanjian tahun kedua totalnya adalah 3 tahun. Namun PKWT itu kalau masih dibutuhkan maka bisa dilakukan pembaharuan. Nah, pembaharuan itulah diperlukan adanya waktu jeda selama 30 hari, dan pembaharuan itu hanya dapat dilakukan 1 kali dengan maksimal 2 tahun masa kerjanya, sehingga total keseluruhan bisa menjadi 5 tahun. Nah, permasalahan yang terjadi adalah bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan PKWT hingga menjadi 5 tahun masa kerjanya. Kenapa? Karena begini, kalau kita lihat di awal bahwa PKWT pertama itu adalah maksimal 2 tahun. Jadi banyak perusahaan yang melakukan PKWT pertama itu adalah 1 tahun. Kalau berakhir 1 tahun itu maka tidak bisa dirubah menjadi 2 tahun, tapi akhirnya dilakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan itu hanya bisa dilakukan 1 kali dengan maksimal 1 tahun. Sehingga total dari PKWT pertama sampai PKWT kedua akhirnya hanya menjadi 2 tahun. Sehingga tidak terpenuhi yang diinginkan 3 tahun tersebut, tidak terpenuhi, hanya 2 tahun terpenuhinya. Ya. Kemudian pada saat pembaharuan pun, karena pembaharuan itu adalah dilakukan 1 kali dan maksimalnya 2 tahun, biasanya perusahaan tidak mau langsung melakukan PKWT untuk jangka waktu 2 tahun. Pasti akan melakukan maksimal 1 tahun. Sehingga total keseluruhan antara PKWT pertama, PKWT kedua sampai di pembaharuan, maka totalnya hanya menjadi 3 tahun. Inilah ketentuan yang diatur sehingga tidak serta-merta dengan waktu masa kerja PKWT 5 tahun itu bisa dilakukan dengan sesuai 5 tahun. Pasti akan di bawah 5 tahun, dan kebanyakan akan terjadi hanya 3 tahun antara PKWT 1, PKWT 2 sampai pembaharuan, karena ada batasan tadi. Nah, jadi sahabat Abe yang budiman, bahwa PKWT yang dilakukan di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu mengatur tentang metode PKWT-nya, ya, tentang cara PKWT-nya. Jadi tidak atas sekehendak kesepakatan, tapi walaupun di situ ada kesepakatan, tetap dibatasi dengan masanya, masa kerjanya maksimalnya dibatasi. Nah, di dalam
perjanjian kerja waktu tertentu itu, PKWT itu juga diatur tentang tidak bolehnya dilakukan masa percobaan. Jadi masa percobaan apabila ada dalam perjanjian PKWT itu, maka otomatis batal demi hukum. Maka yang berlaku adalah PKWT-nya saja. Masa percobaannya dianggap tidak ada. Dan PKWT pun harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan tertulis. Karena kalau tidak, maka akan menjadi PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, sahabat AB yang budiman, antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 perihal PKWT itu memang ada sedikit perubahan. Perubahannya sebenarnya adalah tentang metode atau tata cara pembuatan perjanjiannya itu. Sedangkan untuk pekerjaannya yang boleh di PKWT itu sama saja, tidak ada perubahan antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. Pekerjaan yang dapat di PKWT itu tidak ada perbedaan, semua tetap sama, ya, tidak berubah. Itu pekerjaan-pekerjaan sifatnya tidak tetap atau pekerjaan musiman, pekerjaan yang sementara, ya, pekerjaan karena adanya produk baru atau ada pengembangan produk baru dan sebagainya. Hanya pekerjaan-pekerjaan itu saja, artinya tidak ada perubahan jenis pekerjaannya yang dapat dilakukan PKWT. Nah, yang berubah adalah tentang masa kerjanya aja. Kenapa? Di Undang-Undang 11 tahun 2020 tidak lagi mengatur tentang tata cara melakukan PKWT. Tapi PKWT itu masa kerjanya diserahkan kepada para pihak untuk berjanji dengan maksimal masa kerja yang diperjanjikan itu adalah 5 tahun. Artinya 5 tahun diperjanjikannya. Nah, sehingga kebutuhan 5 tahun itu bisa terpenuhi. Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 belum tentu terpenuhi kebutuhan 5 tahun itu, karena diatur tadi kontrak pertama maksimal 2 tahun, kontrak kedua maksimal 1 tahun, dan pembaharuan maksimal 2 tahun. Ya, artinya ada 3 kali kontrak dengan maksimalnya itu adalah 5 tahun. 3 kali kontrak. Kontrak pertama, kontrak kedua, dan pembaharuan. Ya, artinya ada 3 kali perikatan yang terpisah dan menjadi 5 tahun. Nah, kalau misalnya tidak dipenuhi dengan perikatan pertama adalah maksimal 2 tahun, tapi diambil hanya 1 tahun, maka ya hanya 1 tahun saja. Kemudian diperpanjang dengan perikatan kedua, tidak bisa ditambah menjadi 2 tahun, 3 tahun, akhirnya 5 tahun. Nggak bisa seperti itu di Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi di Undang-Undang 11 tahun 2020, disitulah diberikan keleluasaan para pihak untuk bisa melakukan perjanjian hingga maksimal 5 tahun. Artinya perjanjian kerja itu bisa dilakukan berkali-kali. Ya, perpanjangannya bisa dilakukan berkali-kali. PKWT pertama bisa setahun, PKWT kedua lanjutkan lagi 1 tahun, PKWT ketiga lanjutkan lagi 1 tahun, dan bisa saja pada akhirnya 5 kali perjanjian, 5 kali perikatan, ya, yang tetap maksimalnya hanya 5 tahun. Nah, inilah kira-kira sahabat AB yang budiman bahwa perjanjian kerjanya itu jenis pekerjaannya tidak berubah, yang dirubah hanya metode pembuatan perjanjiannya. Yang dulunya dibatasi dengan metode 2-1-2, ya, artinya 2 tahun maksimal di perjanjian pertama, 1 tahun maksimal di perjanjian kedua, dan 2 tahun maksimal di pembaharuan. Ya. Tapi di Undang-Undang 11 tahun 2020 tidak lagi diatur seperti itu, diserahkan kepada para pihak dengan catatan maksimal perjanjian secara akumulasi adalah 5 tahun. Nah, itulah sahabat AB yang budiman, sebenarnya tidak terlalu berbeda antara Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 perihal perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, jadi perihal perjanjian kerja waktu tertentu tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya aja merubah metode perjanjian kerjanya. Ya, hanya aja merubah tata cara melakukan perjanjian kerjanya. Semuanya menjadi tetap adalah maksimal 5 tahun. 5 tahun setelah diakumulasikan maksimal 5 tahun perjanjian kerja itu. Masa kerjanya maksimal 5 tahun.
Sehingga di Undang-Undang 11 tahun 2020 bisa saja PKWT pertama 1 tahun, PKWT kedua 1 tahun, ketiga 1 tahun, dan seterusnya sampai total akumulasinya adalah 5 tahun. Bahkan di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini ya, pekerja dengan PKWT masih mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan diberikannya kompensasi. Ya, di Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak ada kompensasi. Di sana hanya menggunakan ya selesai perjanjian, selesai pula hubungan kerjanya. Artinya ajas hukum perjanjian murni digunakan. Tapi di Undang-Undang 11 tahun 2020 selesai perjanjian maka diberikan kompensasi. Artinya ada tambahan, ada perlindungan hukum dari negara. Ya. Jadi kalau dilihat lagi bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 khususnya untuk perjanjian kerja waktu tertentu jauh lebih baik dibandingkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Demikianlah sahabat AB yang budiman, kupas hukum kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan pastinya saya akan terus kembali menyapa sahabat-sahabat AB yang budiman untuk terus melakukan kupas hukum bersama Dr. AB. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.